di bawah kaki kamu tuh. Masih kotor tuh. Pel, cepetan, pel. Dang, udah mendingan kamu pulang aja deh, gangguin orang aja. Udah pulang sana. Lah, kamu bagaimana sih? Orang mau dibantuin sama temen juga malah dimarahin, malah diusir-usir. Kayaknya sisa uang saya tidak akan cukup sampai transferan datang. Sama tuh. Mau dihemat sehemat-hematnya juga. Sepertinya tidak akan cukup. Harus cari solusinya. Kita pinjam saja tuh. Pinjam ke siapa? Ke Kang Dadang. Kamu nggak takut kerjain pinjam sama Kang Dadang? Saya mah cuma takut kalau anak saya kelaparan. Kita mah harus siap sakit hati kalau pinjam sama Kang Dadang mah. Itu maksud saya. Terus gimana tuh? Jadi nggak? Coba saya kamu duluan, Man. Ya Allah, ya Allah, siram lagi, tumbuh subur ya, sudah mulai kelihatan cabenya, Junet, Kusoy, alhamdulillah. Pak Saum. Ya, Kusoy. Saya jadi merasa tidak enak sama Tuti. Tidak enak kenapa? Saya menyesal Pak Saum, sudah bikin Tuti kecewa. Kan bisa minta maaf. Iya, saya tahu. Terus apa lagi? Saya bingung Pak Saum. Bagaimana cara minta maafnya? Kalau kamu bingung, Bapak juga bingung. Nesuha udah baikan, Ward? Alhamdulillah, udah baikan. Tapi kesian gak ada yang rawat. Atau mau bolos sekolah juga gak dibolehin sama nenek. Kan ada papi kamu, Ward. Ya, tapi kan papi gak bisa ngeluarin setiap waktu sama nenek. Mudah-mudahan aja Nesuha cepet sembuh ya, Ward. Amin, amin. Makasih ya, Pep. Sama-sama, Ward. Assalamualaikum. Salam. Luar biasa. Begitu dong, itu baru namanya mantu yang berbakti sama mertuanya. Bagus itu. Dang, kalau orang kerja teh jangan digangguin. Loh, siapa yang ngegangguin? Saya teh kesini pengen ngelihat kamu, bagaimana kamu kerjanya. Baik apa tidak? Bagus apa tidak? Ngepelnya, nyapunya, bersih-bersihnya bagaimana? Kalau ngepelnya kurang bagus, saya kasih tahu. Tuh, di bawah kaki kamu tuh. Masih kotor tuh. Pel, cepetan, pel. Dang, udah mendingan kamu pulang aja deh, gangguin orang aja. Udah pulang sana. Lah, kamu bagaimana sih? Orang mau dibantuin sama temen juga malah dimarahin, malah diusir-usir. Ayo, pel lagi. Yuk, cek. Assalamualaikum. Salam. Kerja, ayo kita kerja. Ngepel, rumah mertua. Yuk ceng. Mak, Kamu nggak capek, Ceng? ya enggak tuh Mak. Masa ngepel segini aja capek? Rumah kamu udah beres? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Enggak Mak, ya udah Mak kalau gitu Aceng pulang dulu nyamanya. Dari tadi kan Mak udah suruh kamu pulang. Iya Mak, Aceng taruh ini ke belakang sebentar Mak. Iya. Ya udah Mak, Aceng pamit ya Mak. Iya. Mak mau Aceng nganterin dulu ke kamar? Nggak usah. Di sini aja. Iya. Ya udah, Aceng jalan ya Mak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Neng? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Ciyoyo. Nanya berkas-berkas. Iya, Kata Cie apa? katanya harus sabar. Nunggu. Kalau rezeki nggak kemana? Amin. Tapi Esi teh udah bosen di rumah. Lagi juga tabungan kita teh lama-lama bisa habis. Esi tuh harus segera kerja lagi. Esi harus jemput bola, harus aktif nanya ke Ciyoyo. Kalau nggak teh yang ada kesalip terus sama yang muda-muda. Yang ada akhirnya Esi nggak berangkat-berangkat. Kalau Esi nggak kerja, kita teh mau hidup bagaimana? Kan dagang nggak ahli. Mau jadi petani juga kita teh nggak punya sawah. Bantu mikir atuh. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, udah bau aja rendemannya. Quran adalah kitab suci yang jadi pedoman hidup kita sampai akhir zaman. Teknologi apapun yang ditemukan orang sampai akhir zaman ada dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan apapun yang ditemukan orang sampai akhir zaman ada dalam Al-Quran. Al-Quran mempunyai dua pemahaman, yang tersurat atau yang tersirat. Yang tersirat ini yang perlu dipelajari. Saya beritahu kalian tentang cerita Abraha yang ingin menyerbu Ka'bah dengan pasukan gajah. Tak ada yang bisa menaklukkan Abraha. Itu pasukan darat terkuat dalam sejarah. Kemudian Allah mendatangkan burung ababil yang menjatuhkan batu sijil. Satu buah batu bisa melumpuhkan 70 tentara Abraha. Itu ada dalam Al-Quran. Itu adalah sejarah. Tapi apa Allah hanya bicara soal sejarah? Bicara yang tersirat atau yang tersurat? Atau kedua-duanya? Yang tersirat adalah kemudian orang menemukan tank baja, kendaraan perang yang paling kuat di darat, yang hanya mampu dihancurkan oleh pesawat yang menjatuhkan bom. Gajah adalah tank baja. Burung ababil adalah pesawat. Batu sijil adalah bom. Kita hanya membaca Quran hanya sebatas yang tersurat. Kita memiliki ceritanya. Quran menjelaskan ceritanya. Tapi orang lain menemukan teknologinya. Kita memiliki kitabnya, tapi orang lain yang menafsirkannya. Dunia terbalik. Betul juga ya Ustadz. Iya. Kapan saya pernah salah, Saum?
Dan inilah sedekah yang paling mulia. Kita mempelajari Al-Quran yang tersirat ataupun yang tersurat. Dan kemudian kita mengajarkannya kepada orang lain. Sok, Robert DN, ajan. Robert De Niro ya Pak Ustadz? Iya, masa Robert Dono. Ajan lah. Iya Pak Ustadz. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.